Setelah melihat Sarang dipeluk oleh pacarnya di sana, Guwon tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya diam dan terpaku melihat itu semua. Akhirnya dia pergi meninggalkan mereka berdua. Ternyata pacarnya Sarang bertemu dengan Sarang untuk meminta maaf atas kejadian yang telah terjadi pada mereka, dan dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Akan tetapi baru juga berjanji dia sudah melanggar janji tersebut. Akhirnya Sarang pun pergi meninggalkan pacarnya. Di tempat lain, setelah Guwon melihat Sarang berpelukan dengan pacarnya, dia merasa aneh dengan dirinya. Apakah dia merasakan cemburu kepada Sarang? Dia menolak untuk tidak cemburu. Namun tetap saja dia merasa kesal dan akhirnya dia melemparkan buku keluar jendela mobilnya. Apa yang telah dilakukan oleh Guwon membuatnya diperingatkan oleh petugas di sana. Dia pun ditanyai segala sesuatu dan ternyata malah curhat antara petugas tersebut dengan Guwon. Di tempat lain, ayahnya Guwon sedang mengadakan pertemuan dengan pemilik hotel lain. Mereka sedang membandingkan pencapaian hotel mereka dan ternyata Hotel King ada di bawah mereka. Di sini membuat ayah Guwon berpikir. Sampai semua itu menjadi bahan pertimbangan untuk ayah Guwon untuk menaikkan pencapaian hotelnya. Pada akhirnya ayahnya Guwon memanggil kakak Guwon dengan Guwon untuk membicarakan hal tersebut. Ayah Guwon pun memberikan target kepada mereka berdua. Otomatis ini akan membuat mereka, yaitu Guwon dengan kakaknya, bersaing membuktikan kepada ayahnya. Kembali ke cerita Sarang. Sarang pun akhirnya dijemput oleh manajer dari area Kingland untuk pergi bersamanya pindah ke Kingland. Di sini manajer berkata kepada Sarang, tidak semua orang bisa bekerja di area tersebut. Manajer percaya bahwa Sarang bisa bekerja dengan baik secara bahwa Sarang ditunjuk langsung dan dipilih oleh pemilik perusahaan, yaitu ayahnya Guwon. Sarang pun dibawa oleh manajernya untuk menemui Guwon. Di sini Sarang akan diperkenalkan kepada Guwon sebagai staf baru di Kingland. Saat melihat Sarang dengan penampilannya yang baru, Guwon pun begitu terpesona melihatnya. Saat Sarang diperkenalkan kepada Guwon dan Sarang memperkenalkan diri sebagai staf baru di area Kingland, ternyata reaksi dari Guwon sangat mengejutkan. Dia malah tengil kepada Sarang, sepertinya dia malah menjahili Sarang. Dengan sikap yang acuh tak acuh, Sarang pun disuruh meninggalkan ruangan Guwon oleh Guwon. Ternyata di balik sikap Guwon yang acuh tak acuh terhadap Sarang, dia sangat memperhatikan Sarang. Melihat perlakuan Guwon kepada Sarang, akhirnya sekretarisnya pun berkata kepada Guwon, apabila Guwon menyukai Sarang, dia harus mengungkapkannya secara langsung. Namun Guwon meyakinkan kepada sekretarisnya bahwa apa yang dikatakannya tidak benar. Di tempat lain, kakaknya Guwon sedang melakukan pemeriksaan di perusahaannya. Dia masuk ke setiap bagian-bagian dari perusahaan. Dia melakukan ini sesuai instruksi dari ayahnya untuk meningkatkan kinerja King Group. Sampai ada kesalahan sedikit dari karyawannya pun dia memecat orang tersebut. Mendengar pergerakan dari kakaknya, sekretaris Noh pun mengingatkan kepada Guwon agar dia juga bertindak dikarenakan ada staf yang dipecat oleh kakaknya. Mendengar hal tersebut, Guwon pun ingin mengadakan pertemuan dengan para staf. Pertemuan pun dilakukan, tetapi yang dilakukan Guwon selain mendengarkan saran dan ide dari manajer area Kingland, dia malah fokus memperhatikan Sarang secara diam-diam. Pertemuan tersebut pun menghasilkan kesepakatan bersama di mana semua ide dan pikiran dari manajer tersebut disetujui oleh Guwon. Selesai pertemuan itu, Guwon pun mengirimkan pesan kepada Sarang untuk bertemu dengannya. Akan tetapi beberapa lama sudah dia menunggu balasan pesan dari Sarang, tidak kunjung datang balasan tersebut. Setelah semalaman Guwon menunggu balasan dari Sarang, ternyata tak kunjung ada. Akhirnya Guwon pun datang ke area Kingland untuk bertemu dengan Sarang.
Saat Guwon bertemu dengan Sarang, Guwon bertanya kepada Sarang mengapa dia tidak membalas pesan dari Guwon. Dan ujung-ujungnya Guwon ternyata mengajak Sarang untuk makan malam berdua. Akan tetapi ajakan Guwon ditolak oleh Sarang. Dia tidak mau hanya makan berdua dengan Guwon. Setelah ajakannya ditolak oleh Sarang, Guwon pun pergi meninggalkan Sarang. Setelah ajakannya ditolak oleh Sarang, Guwon pun tidak menyerah begitu saja. Dia terus memikirkan cara bagaimana agar dia bisa makan malam bersama dengan Sarang. Akhirnya Guwon pun menemukan cara untuk makan malam tersebut. Makan malam pun tiba. Guwon menyangka hanya ada dia dan dirinya, tapi ternyata di sana ada banyak staf yang ikut makan bersama mereka. Guwon pun terkejut melihat hal tersebut. Dia malah keluar lagi dan mempertanyakan kepada Sekretaris No. Ternyata ada miskomunikasi antara dirinya dengan Sekretaris No. Yang dimaksud adalah dia hanya ingin makan malam bersama Sarang. Karena sudah terlanjur semua ada di sana, akhirnya Guwon pun meneruskan acara makan malam tersebut. Selama makan malam berlangsung, ternyata Guwon memperhatikan Sarang. Sarang pun sepertinya tidak terlalu suka akan makanan yang disajikan. Akhirnya Guwon menyuruh Sekretaris No untuk mengganti makanannya Sarang. Walaupun Sarang sudah berusaha untuk menolaknya, akan tetapi dia tetap saja diberikan makanan yang baru pengganti makanan tersebut. Hal ini membuat Sarang menjadi canggung dikarenakan dia menjadi pusat perhatian bagi teman-temannya di sana. Selesai acara makan malam, Sarang pun memanggil Guwon untuk keluar dan berbicara dengannya. Dia berkata kepada Guwon bahwa dia tidak ingin diperlakukan istimewa seperti tadi, karena perlakuan Guwon kepadanya akan menimbulkan masalah untuk Sarang. Guwon pun tidak mengerti apa yang menjadi masalahnya. Di tempat berkas, Guwon pun mencari sesuatu, yaitu tentang identitas seseorang. Ketika ditanya siapa yang dia cari, dia tidak mengatakannya kepada petugas yang ada di sana. Beralih ke cerita Sarang. Saat Sarang telah selesai bekerja, ternyata dia sudah ditunggu oleh pacarnya di depan tempat kerjanya. Akan tetapi Sarang terkejut dan bertanya ada apa dia di sana. Ternyata pacarnya tersebut memberikan kejutan selamat ulang tahun kepada Sarang. Bukannya Sarang senang, dia malah marah terhadap pacarnya itu. Dia mengatakan bahwa hubungan dengan dirinya itu sudahlah berakhir. Dia sudah mengatakan putus kepada pacarnya. Walaupun laki-laki tersebut tidak menerima pernyataan yang dikatakan oleh Sarang bahwa mereka putus, tetapi Sarang tetap teguh pada pendiriannya. Dia ingin berpisah dari pacarnya itu. Untuk menghibur dirinya dan untuk melampiaskan kesedihannya, Sarang pun pergi ke sebuah bukit yang biasa dia kunjungi. Sarang pun menangis dan merenung sendirian di sana. Saat Sarang sedang menangis, ternyata di belakangnya ada seorang laki-laki yang memayunginya. Berdiri tepat di belakang Sarang dan dia berkata bahwa ini adalah tempat miliknya. Sarang pun menoleh ke belakang dan ternyata tidak diduga bahwa orang tersebut adalah Guwon. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Guwon, Sarang pun akan pergi meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi ketika dia akan pergi, dia malah terjatuh dan Guwon pun segera menangkapnya. Guwon dan Sarang pun malah bertatap-tatapan. Apa selanjutnya yang akan terjadi pada hubungan mereka setelah ini?